Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Yunus, alaihi salam adalah salah satu kisah agung dalam Al-Quran yang syarat dengan pelajaran tauhid, kesabaran dalam berdakwah, serta keluasan rahmat Allah bagi hambanya yang bertaubat. Para ulama tafsir yang berjalan di atas manhaj salaf seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, dan As-Sa'di menjelaskan kisah beliau dengan berpegang kepada dalil yang sahih tanpa menambah kisah-kisah lemah. Allah mengutus Nabi Yunus kepada suatu kaum yang tinggal di wilayah Niniwe, sebuah negeri besar yang saat itu dipenuhi kesyirikan. Penduduknya menyembah berhala dan mengikuti hawa nafsu. Mereka tidak mengenal tauhid yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Sebagai seorang nabi, Yunus memulai dakwahnya dengan seruan yang sama seperti para nabi lainnya, menyeru manusia agar mentauhidkan Allah, meninggalkan sesembahan selainnya, serta beriman kepada hari kebangkitan. Beliau mengingatkan bahwa hanya Allah yang menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, sehingga hanya Dia yang berhak disembah. Namun kaumnya menolak dakwah tersebut. Mereka mendustakan risalah yang dibawa Nabi Yunus dan tetap tenggelam dalam kemusyrikan. Hari demi hari beliau berdakwah dengan penuh kesabaran, tetapi yang datang justru ejekan dan pembangkangan. Penolakan yang terus-menerus membuat Nabi Yunus sangat sedih melihat kerasnya hati kaumnya. Kesedihan itu muncul karena keinginan besar agar mereka selamat dari azab Allah. Ketika penentangan semakin keras, Nabi Yunus memperingatkan kaumnya bahwa azab Allah akan datang. Namun sebelum Allah memberi izin kepadanya untuk meninggalkan mereka, Nabi Yunus pergi dengan perasaan marah terhadap pembangkangan kaumnya. Ini adalah kekeliruan ijtihad seorang nabi yang langsung diluruskan oleh Allah sebagai pelajaran bagi umat setelahnya. Sepeninggal Nabi Yunus, tanda-tanda azab mulai tampak. Langit berubah gelap dan suasana menjadi mencekam. Hati penduduk negeri itu diliputi ketakutan. Mereka menyadari bahwa ancaman nabi mereka dahulu adalah kebenaran. Dalam keadaan gentar, mereka keluar menuju padang terbuka, membawa anak-anak dan hewan ternak mereka. Tangisan dan rintihan memenuhi udara. Mereka merendahkan diri di hadapan Allah, memohon ampun, dan menyatakan keimanan dengan tulus. Allah yang Maha Pengasih menerima taubat mereka. Azab yang telah diambang pintu pun diangkat. Kaum Nabi Yunus menjadi satu-satunya kaum yang beriman secara massal sebelum azab turun sehingga mereka diselamatkan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa pintu taubat selalu terbuka selama nyawa belum sampai di tenggorokan dan azab belum benar-benar datang. Sementara itu, Nabi Yunus menaiki sebuah kapal yang penuh dengan penumpang dan muatan. Di tengah perjalanan, lautan bergolak hebat. Ombak besar menghantam kapal hingga hampir tenggelam. Para penumpang sepakat melakukan undian untuk menentukan siapa yang harus dibuang demi menyelamatkan yang lain. Undian dilakukan berulang kali dan setiap kali nama Nabi Yunus yang keluar. Mereka mengetahui bahwa ini bukan kebetulan, melainkan ketentuan dari Allah. Dengan penuh kepasrahan, Nabi Yunus menceburkan diri ke lautan yang dalam. Allah kemudian mengutus seekor ikan besar untuk menelannya. Akan tetapi, ikan itu tidak memakan dan tidak menghancurkan tubuhnya. Nabi Yunus tetap hidup di dalam perut ikan atas kekuasaan Allah. Di sanalah beliau berada dalam kegelapan yang berlapis-lapis, gelapnya malam, gelapnya dasar lautan, dan gelapnya perut ikan. Dalam keadaan sempit dan tak berdaya, Nabi Yunus menyadari kekeliruannya dan kembali kepada Allah dengan taubat yang tulus. Beliau memanjatkan doa penuh tauhid yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini adalah pengakuan tauhid yang murni, pensucian Allah dari segala kekurangan, serta pengakuan dosa seorang hamba. Inilah adab tertinggi dalam berdoa, mendahulukan tauhid dan penghambaan sebelum memohon pertolongan. Karena keikhlasan dan tauhid yang dipanjatkan Nabi Yunus, Allah menerima taubatnya dan menyelamatkannya dari kesulitan. Ikan besar itu diperintahkan untuk memuntahkan Nabi Yunus ke tepi pantai. Tubuh beliau dalam keadaan lemah setelah mengalami ujian berat tersebut. Allah menunjukkan kasih sayangnya dengan menumbuhkan pohon yang menaungi beliau dari panas matahari serta menyediakan makanan hingga kesehatannya pulih kembali. Ini menjadi bukti bahwa Allah Maha Lembut kepada hambanya yang kembali bertaubat. Setelah kondisi beliau pulih, Allah kembali memerintahkan Nabi Yunus untuk mendatangi kaumnya. Kali ini beliau mendapati kaumnya telah beriman kepada Allah. Mereka menerima dakwah tauhid dan meninggalkan penyembahan berhala.
Allah memberi mereka kesempatan menikmati kehidupan hingga waktu yang ditentukan sebagai balasan atas keimanan mereka. Kisah Nabi Yunus mengandung pelajaran besar tentang tauhid. Dakwah yang beliau bawa menegaskan bahwa inti risalah para nabi adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ujian yang menimpa beliau menunjukkan bahwa seorang dai harus bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam menghadapi penolakan manusia. Kisah ini juga mengajarkan bahwa hidayah sepenuhnya milik Allah. Seorang nabi hanya menyampaikan risalah, sedangkan yang membolak-balikkan hati manusia hanyalah Allah semata. Kaum Nabi Yunus yang awalnya keras kepala, akhirnya beriman ketika Allah menghendaki kebaikan bagi mereka. Selain itu, doa Nabi Yunus menjadi pelajaran bahwa tauhid adalah sebab terbesar datangnya pertolongan Allah. Ketika seorang hamba mengakui kelemahan dan dosanya serta kembali mentauhidkan Allah dengan tulus, maka pertolongan Allah akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Kisah ini juga memperlihatkan luasnya rahmat Allah. Meskipun Nabi Yunus sempat melakukan kekeliruan ijtihad, Allah tetap memilihnya sebagai nabi dan menjadikannya teladan bagi orang-orang beriman. Kesalahan tersebut justru menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kesabaran dan ketaatan kepada perintah Allah. Demikianlah kisah Nabi Yunus, alaihi salam, kisah tentang perjuangan dakwah tauhid, ujian kesabaran, taubat yang tulus, serta harapan yang tidak pernah terputus dari rahmat Allah. Semoga kita dapat mengambil pelajaran darinya, menjadi hamba yang mentauhidkan Allah dengan benar, bersabar dalam ujian, serta senantiasa kembali kepadanya dalam setiap keadaan.